Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan agenda Ihsanul Amal Menyapa. Pada kali ini bersama saya Ketua Yayasan Ihsanul Amal. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini, detik ini kita masih diberi karunia kesehatan, karunia iman dan Islam, dan sudah barang tentu ini adalah nikmat yang paling berharga. Maka dari lubuk hati yang dalam, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu, salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada suri teladan kita, qudwah kita, manusia paling sempurna, manusia yang sudah menyerahkan hidup matinya untuk membawa risalah Islam sehingga sampai pada generasi kita ini. Pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Pada episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari hakikat penciptaan manusia ini dengan subtopik sumber daya yang diberikan oleh Allah sebagai perangkat kita untuk mengemban amanah sebagai khalifah di bumi. Bapak Ibu, ada 4 perangkat yang diberikan oleh Allah yang diharapkan itu bisa menjadi potensi kita untuk mengemban amanah sebagai khalifah di bumi. Bapak Ibu, apa 4 sumber daya itu? 4 sumber daya itu, yang pertama adalah akal, kemudian yang kedua adalah kolbu, kemudian yang ketiga adalah nafs, kemudian yang keempat adalah jasad. 4 potensi inilah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang 4 sumber daya ini diharapkan kita bisa menjalankan peran kita, menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang kita sebagai khalifah di bumi dengan 4 perangkat ini. Nah, Bapak Ibu, pada episode kali ini marilah kita bedah satu persatu dari 4 sumber daya ini. Yang pertama adalah akal. Akal, atau kalau diserap dalam bahasa Indonesia itu dia otak. Akal memiliki karakteristik yang luar biasa, yang flora dan fauna, dunia tumbuh-tumbuhan juga nggak punya akal ini. Karakteristik dari akal adalah kemampuannya untuk berpikir, sehingga manusia dengan akal diberi kemampuan untuk bisa berpikir. Dengan kemampuannya berpikir, maka manusia bisa mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan, dan mengeluarkan narasi. Sehingga manusia punya ide, gagasan, dan narasi. Juga kreativitas karena akal. Yang kedua, Bapak Ibu, karakteristik akal ini juga sanggup menyimpan memori. Sanggup menyimpan memori. Baik itu yang bersifat long term memory, memori jangka panjang, juga short term memory, memori jangka pendek.
Dengan akal, maka manusia bisa mengenang, menyimpan, mengingat masa lalu yang begitu lama. Seseorang bisa mengenang kejadian masa hidupnya di waktu kecil. Ada juga yang tersimpan di memori jangka pendek. Begitulah keistimewaan akal ini. Nah, Bapak Ibu, dengan potensi akal ini, sumber daya akal ini, maka harus kita optimalkan untuk berpikir, untuk bertafakur. Kalau dalam bahasa Arabnya bertafakur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut ahli fisiologi, di dalam akal atau otak kita ini terdiri dari sel-sel otak yang kecil, namanya neuron. Satu neuron itu bisa menyimpan informasi, jutaan informasi bisa disimpan. Nah, Bapak Ibu kalau punya hard disk eksternal logikanya atau flash disk dengan sekian GB, maka bisa menyimpan informasi yang luar biasa. Bisa menyimpan banyak file. Nah, demikian juga akal. Akal memiliki kemampuan untuk menyimpan memori. Ya, karena terdiri dari neuron tadi. Setiap neuron bisa menyimpan jutaan informasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, anugerah akal ini harus betul-betul kita optimalkan yang diberikan oleh Allah untuk berpikir, untuk menuntut ilmu, supaya neuron atau sel-sel otak tadi terisi dengan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, akal ini juga karena ini adalah sumber daya, anugerah, sumber daya yang diberikan oleh Allah, maka ini harus kita optimalkan. Kita gunakan untuk sebagai instrumen untuk menangkap pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah memanggil kita melalui ayat-ayatnya agar kita memberdayakan akal pikiran sebagai sumber daya kita dalam menjalankan peran kita sebagai khalifah. Salah satunya adalah tercantum di dalam surat Al-Imran, surat nomor 3 ayat 189 sampai dengan 191. Mohon izin saya ingin membacakan ayat ini, Bapak Ibu. Ini kaitannya bagaimana nanti Allah memberikan stimuli, bagaimana kita harus mengoptimalkan akal. Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, ini ayat 189. Kemudian di 190, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya, nah Bapak Ibu, kalau ada ayat Al-Qur'an dimulai dari inna, sesungguhnya, maka itu pertanda bahwa Allah akan menyampaikan pesan yang serius, pesan penting yang harus kita perhatikan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Saya yakin Bapak Ibu, kita sudah mengimani bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan silih bergantinya siang dan malam setiap 12 jam. Kalau kita di negara tropis, di negara Indonesia 12 jam berganti siang, nanti 12 jam lagi berganti malam. Ini juga Allah yang mengaturnya. Kata Allah di akhir ayat, dan ini ada tanda-tanda, sesungguhnya ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab. Ulil albab. Bapak Ibu, mohon izin saya ingin mengupas ayat, mengupas frase ulil albab.
ya, fase ulil albab. Ulil albab atau kalau di Indonesia kan menjadi orang-orang yang berakal adalah gelar yang diberikan Allah kepada manusia yang berhasil mengeksplorasi akalnya sehingga dia sampai pada tahap kesadaran pengakuan kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda, melalui fenomena alam, rahasia-rahasia di balik penciptaan Allah. Ulil albab ini gelar yang melebihi dari gelar sarjana, gelar magister, atau gelar doktor, gelar akademik tertinggi, atau gelar profesor sekalipun. Karena gelar-gelar akademik ini, ketika seseorang sudah meraih gelar akademik ini, apakah sarjana, magister, doktor, atau profesor, setelah dikukuhkan, setelah diwisuda, maka selesai gelar itu, dan orang itu berhak menyandang. Tetapi kalau ulil albab itu gelar yang orang pemiliknya itu melebur dalam ruang satu satuan waktu yang mereka merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ulil albab itu bisa disandang oleh siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun warna kulitnya, apapun status sosial ekonominya. Orang bisa menyandang gelar ulil albab. Tukang becak, tukang gerobak, tukang ojek, pedagang, ibu rumah tangga, pengusaha, guru, pendidik. Yang penting dia memiliki kriteria ulil albab. Apa kriteria ulil albab? Nah, Bapak Ibu, jawabnya dijelaskan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan dari ayat 190, Bapak Ibu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulil albab, ini definisi dari ulil albab itu adalah di ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah di saat berdiri, di saat sedang berbaring, di saat sedang berduduk, dan dia berpikir penciptaan Allah, bagaimana langit dan bumi ini diciptakan Allah. Kemudian dia sampai pada titik kesadaran, ya Allah, ya Rob, tidak sia-sia Engkau menciptakan ini semua. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari api neraka yang panas. Nah, Bapak Ibu, sederhana ya, Allah memberikan gelar ulil albab ini rinci dan detail ya. Syaratnya orang yang selalu mengingat Allah di saat dia sambil berdiri, sedang berbaring, dan sedang duduk mengingat Allah, dan dia selalu merenungkan fenomena di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sampai pada titik kesadaran mengucapkan, sungguh Engkau tidak sia-sia ya Allah, Engkau menciptakan ini semua, maha suci Engkau, maka peliharalah aku dari siksa yang pedih. Bapak Ibu, inilah ulil albab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi salah satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah mengajak kita untuk memberdayakan akal pikiran, sehingga kita sampai pada satu level seorang ulil albab. Salah satunya tercantum dalam surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 2, yang artinya, dialah Allah yang menegakkan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia Allah bersamayam di atas ars, dan dia Allah menundukkan matahari dan bulan dan menetapkan
dia beredar sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yudabbirul amr, dan dia Allah mengatur urusan makhluknya. Yufasilul ayat, menjelaskan ayat-ayatnya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang demikian itu agar kamu meyakini pertemuan dengan Rabb kalian. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 2 surat Ar-Ra'd ini, surat Ar-Ra'd ayat 2 ini Allah menjelaskan fenomena alam, tentang Allah menegaskan bahwa Allah yang menegakkan langit. Yang konon menurut penelitian para ahli ilmu pengetahuan, langit kita ini ada 7 lapisan udara, mulai dari stratosfer, troposfer sampai ionosfer. Dan setiap lapisan udara ini memiliki tekanan udara yang berbeda-beda, memiliki komposisi udara yang aneka ragam. Dan ini hanya Allah yang menegakkan. Manusia tidak mungkin sanggup menegakkan. Kemudian dia Allah bersemayam di atas ars, menundukkan matahari dan bulan. Nah, apakah manusia mampu menundukkan matahari dan bulan? Tidak mungkin. Hanya Allah yang mampu. Matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Allah yang menundukkan. Bulan juga demikian. Dia beredar sesuai dengan ketetapan Allah yang di dalam ilmu astronomi disebut dengan orbit, ya. Dia beredar sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kemudian di ayat itu Allah juga menegaskan kembali Allah mengatur urusan makhluknya. Semua makhluk yang ada di bumi ini dalam genggaman Allah, dalam urusan Allah. Mulai dari flora, fauna, manusia, lautan, daratan yang begini luas. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini diakhiri ayat ini. Yang demikian itu agar kamu yakin tentang pertemuan kalian dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini ayat ini betul-betul bisa mengantarkan kita menjadi seorang ulil albab karena sebuah proses perenungan. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya ada juga di dalam surat Al-Ghasyiyah. Mungkin ayat ini sering dibaca, surat ini sering dibaca oleh imam di masjid, imam rawatib sering membaca ayat ini, surat Al-Ghasyiyah. Surat nomor 88, khususnya ayat 17 sampai 20. Nah, ini juga ayat tentang fenomena alam. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, Bapak Ibu, betapa indahnya kalimat ini. Ini kalimat firman Allah yang berupa fenomena alam. Apakah kalian tidak memikirkan bagaimana onta itu diciptakan? Dan langit bagaimana ditinggikan? Dan gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? Apakah kita manusia sanggup melakukan ini? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ini adalah kekuasaan Allah yang bicara. Onta, kalau kita bicara onta di dalam ayat ke-17 itu, apakah kalian nggak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah? Konon menurut cerita, onta itu sekali minum itu bisa tahan sampai berjam-jam untuk tidak minum lagi, dan bisa mengangkut beban yang berat di tengah gurun pasir melalui perjalanan yang panjang. Makanya keistimewaan onta di gurun pasir itu dijadikan peringatan, ya, dijadikan peringatan untuk kita, dijadikan Allah sebagai media untuk memperingatkan kita. Apakah kalian nggak memperhatikan bagaimana onta diciptakan?
Karena memang unta punya keistimewaan. Kemudian, dan langit bagaimana ditinggikan? Masya Allah. Kalau kita bicara dengan langit, langit itu sekarang menjadi jalan rayanya para burung besi, pesawat. Kemudian Raja Wali, burung-burung yang bisa terbang tinggi, bermanuver di langit yang indah. Itu, apakah manusia mampu menciptakan itu? Kemudian, gunung, bagaimana gunung ditegakkan? Ya Allah, kita luar biasa. Kita di wilayah Indonesia saja, di Pulau Jawa itu ada deret pegunungan, di Kalimantan juga ada deret pegunungan meratus yang luar biasa indahnya. Itu semata-mata hanya ciptaan Allah. Juga bagaimana daratan ini dihamparkan oleh Allah? Manusia tidak akan pernah sanggup. Nah Bapak Ibu, ayat-ayat inilah hanya bisa ditangkap oleh instrumen akal. Maka kita harus menjadikan akal sebagai instrumen untuk menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui fenomena alam. Dan inilah yang dimaksud nanti ulil albab, gelar ulil albab, orang-orang yang berakal. Gelar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang berhasil mengeksplorasi sumber daya akalnya. Nah Bapak Ibu, itu sumber daya yang pertama. Nah, sumber daya yang kedua adalah qalb. Yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kalbu. Saya punya teman guru namanya Sabar Kalbudi. Bapak Sabar Kalbudi, orangnya memang sabar. Ternyata beliau memiliki sabar yang hati yang sabar. Kalbu atau kalb itu, ini adalah satu potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang dengan potensi hati ini, manusia diharapkan bisa menjadi komponen penting untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya sebagai khalifah di bumi. Nah Bapak Ibu, bagaimana isi hati itu? Mari kita kaji sedikit tentang hati. Ya, karakteristik hati. Ya, karakteristik hati atau qalbu. Hati itu merupakan fitrah insani. Hati itu merupakan fitrah insani. Artinya, keistimewaan hati ini memiliki kecenderungan untuk selalu mencari Tuhannya. Itu namanya fitrah insani. Nah, seperti yang diamanatkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 7. Surat nomor 7 ayat 172. Di dalam satu penggalan ayatnya ada bunyi ayatnya begini. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Waktu itu ketika itu Allah mempertanyakan kepada ruh kita. Waktu kita dalam kandungan ibunda kita yang tercinta, ruh itu ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, demikian itu aku menjadi saksi. Sehingga setiap manusia yang lahir itu sudah membawa fitrah insani untuk mencari Tuhannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin di dalam Al-Quran sudah diabadikan bagaimana proses pencarian Tuhan seorang Nabi Ibrahim. Pada awalnya dia ketemu bulan. Ibrahim menduga, mungkinkah bulan ini Tuhanku? Ketemu matahari, melihat matahari, Ibrahim juga menduga, membuat hipotesa, apakah matahari ini Tuhanku? Begitulah Ibrahim terus berjalan mencari fitrahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fitrah insani ini juga sering kita alami jika kita mengalami satu keadaan emergensi.
atau kita mengalami suatu keadaan yang membahayakan keselamatan kita, maka bibir kita, alam bawah sadar kita mengucapkan ya Allah, ya Tuhan. Itulah fitrah insani yang begitu muncul secara otomatis di saat kita mengalami keadaan emergensi. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat kalau dalam sejarah kecelakaan pesawat terbang ada rekaman black box. Ya. Dulu ada pesawat Adam Air yang jatuh di perairan lautan Sulawesi. Ketika black box-nya ditemukan, rekamannya dibuka. Di situ ada jeritan para pilot dan para pramugari. Jeritan Allahu Akbar, ya Allah, ya Tuhan, oh my God. Macam-macam ceritanya. Oh my God, oh my God, ya Allah, ya Tuhan, begitu. Itu manusia apabila dihadapkan satu keadaan bahaya, apalagi dihadapkan pada kematian yang sudah di depan mata, maka dia pasti mencari Tuhannya automatically, dan itu sudah di alam bawah sadarnya. Nah, Bapak Ibu, satu kali contoh example nyata adalah ketika Bapak Ibu mungkin sudah menonton film Titanic, ya, film Titanic. Film ini bercerita tentang tenggelamnya kapal Titanic, kapal pesiar yang canggih di zamannya, kapal yang super hebat di zamannya, yang membuat kapal ini pun menyatakan dengan sombongnya, Tuhan saja tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Begitu kalimat yang mendesain kapal ini. Dia bicara begitu, Allah Maha Kuasa, dan mendengar kalimat ini. Kemudian ketika suatu hari kapal ini berpesiar di sebuah lautan lepas, tiba-tiba dia menabrak gunung batu, es, menabrak gunung salju atau gunung es, sehingga lambung kapal ini pecah, bocor, dan kapal ini akhirnya terjungkir, ya, ujungnya tenggelam secara pelan-pelan karena kapal Titanic ini cukup besar, sehingga tenggelamnya pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu, kapal Titanic ini dihuni ribuan penumpang. Di dalam film itu kita melihat Bapak Ibu, para penumpangnya. Ketika kapal ini, detik-detik kapal ini mau tenggelam, jeritan para penumpangnya apa? Oh my God, oh my God, oh my God. Itu Bapak Ibu fitrah insani namanya. Ketika manusia dihadapkan pada suatu mara bahaya, yang dihadapkan pada satu kematian, maka dia selalu mencari Tuhannya. Itu karakteristik hati yang pertama. Sebagai hati adalah fitrah insani. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, karakteristik hati adalah hati ini adalah drivernya tubuh, pengendali tubuh. Ini senada dengan hadis Nabi yang cukup terkenal, ya, yang hadisnya sangat sahih, yang artinya bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuhnya. Hati adalah driver artinya pengendali tubuh manusia. Maka dari itu hati memiliki keistimewaan mengatur jasad kita, mengatur akal kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau akal tadi, Allah memerintahkan agar kita selalu bertafakur, merenungkan fenomena alam yang diciptakan Allah. Maka hati harus kita gunakan, kita berdayakan untuk tazakkur, berzikir kepada Allah, agar betul-betul hati ini menjadi pengendali hidup kita, agar kita selamat dalam mengarungi perjalanan hidup kita. Nah Bapak Ibu, salah satu ayat dalam surat Thaha, surat nomor 20, surat
nomor 14, salah satu ayat yang memerintahkan agar kita selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Yang konon katanya ayat ini membuat Umar tersungkur ketika ayat ini dibaca oleh adiknya. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Bapak Ibu, di dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya. Innani, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah, begitu ya. Maka sembahlah aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Dan ingatlah, hanya mengingat aku, hati kamu akan menjadi tentram. Nah, Bapak Ibu, jadi sumber daya, potensi yang diberikan Allah yang namanya hati ini harus kita gunakan untuk zikrullah, agar kita betul-betul kelak bisa menjalankan peran kita sebagai khalifah di bumi. Nah, Bapak Ibu, dua sumber daya sudah kita bahas, ya. Akal untuk bertafakur, kemudian qalb, hati untuk berzikrullah, mengingat Allah. Demikian Bapak Ibu untuk episode kali ini. Mungkin nanti di episode berikutnya akan kita bahas tentang nafs dan jasad. Kurang lebihnya mohon maaf, akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada ranting yang patah, jangan dibuang ke kali. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.